Pecahan bagian kedua, kelas 5 semester 2, tentang operasi penjumlahan pada pecahan dan operasi pengurangan pada pecahan. Baiklah, pembahasan kita yang pertama adalah operasi penjumlahan pada pecahan. Contohnya, 2/5 ditambah 1/5. Di sini kalian perhatikan penyebutnya atau bilangan yang berada di bawah. 2/5 dan 1/5 memiliki penyebut yang sama, yaitu 5. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka untuk melakukan penjumlahan jauh lebih mudah. Jadi, kita hanya menjumlahkan bilangan pembilangnya atau yang di atas. Kalian perhatikan ya, 2 ditambah 1/5. Jadi, kita gabungkan ya. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian penyebutnya kita tulis tetap sama, yaitu 5. Jadi jawaban 2/5 ditambah 1/5 adalah 3/5. Contoh kedua, 3/7 ditambah 2/7. Kalian perhatikan penyebutnya juga sama di sini, yaitu 7. Maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya atau bilangan yang di atasnya. 3 ditambah 2/7. Hasilnya adalah 5/7. Berikutnya 1/2 ditambah 2/3. Coba kalian perhatikan penyebutnya apakah sama? Ternyata tidak sama, ada 2 dan ada 3. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan yang tidak sama penyebutnya, kita harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Oke, kita cari dulu KPK-nya. Kalian perhatikan ya cara mencari KPK. Nah, bagi kalian yang belum memahami FPB dan KPK, kalian bisa buka link khusus tentang mencari FPB dan KPK. Kalian lihat ya link dari video FPB KPK di deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan. Kita buat 2 dan 3, kemudian kita tarik garis. Kita bagi dengan bilangan prima dari mulai kecil sampai berurutan ke atas ya. Di sini kita mulai dengan dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian 3 bagi 2 kan tidak bisa. Ada sisa ya, berarti tidak bisa. Kita tetap tulis kalau tidak bisa. Jadi kita tulis 3. Kemudian kita tarik garis lagi. Kita bagi dengan 3. Yang 1 tetap kita tulis 1 ya, karena dia udah paling sederhana. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, kalian perhatikan bentuknya sudah 1-1, berarti sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Jangan lupa bilangan pembagi yang berada di sebelah kanan itu kalian lingkar ya. Dalam hal ini ada 2 dan ada 3. Jangan lupa kalian lingkar untuk mempermudah kalian nanti menghitung KPK. Oke, kalau sudah bentuknya 1-1, kita cari KPK-nya ya. KPK adalah hasil perkalian dari bilangan prima yang sudah kalian lingkar. Berarti di sini kan ada 2, ada 3 yang kita lingkar. KPK-nya adalah 2 dikali 3, sama dengan 6. Setelah kita dapat KPK, kita kembali ke soal yang pertama tadi ya. 1/2. Penyebutnya harus menjadi 6, karena KPK-nya 6. Nah, di sini kan penyebutnya adalah 2 nih. Supaya jadi 6, 2 harus kita kalikan berapa? Ternyata supaya jadi 6, 2 kita harus kalikan dengan 3. Kalau penyebut atau bilangan di bawah sudah kita kalikan 3, berarti pembilangnya juga harus dikalikan bilangan yang sama, yaitu dikalikan 3 yang atasnya. 1 dikali 3. Lalu 2/3 supaya penyebutnya menjadi 6. Di sini kan penyebutnya adalah 3. 3 kita kalikan dengan berapa supaya 6? Betul, 3 dikali 2. Kalau bawah sudah dikali 2, atas atau pembilang kita kalikan 2 juga ya. Oke, lalu kita bisa hitung ya. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, 2 kali 3 adalah 6, 3/6. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 2 juga 6. 3/6 ditambah 4/6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, lebih mudah ya. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya yang di atas. 3 ditambah 4/6. Hasilnya adalah 7/6.
Soal berikutnya, 1/4 ditambah 2/5. Perhatikan penyebutnya sama atau tidak? Tidak sama. Oke, kita samakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Kita tetap tulis dulu ya yang 1/4 ditambah 2/5-nya. Lalu kita cari KPK. 4, 5 kita cari, garis dibagi dengan 2, jangan lupa diberi lingkaran 2-nya. 4 bagi 2 hasilnya 2, 5 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 5. Kemudian kita bagi 2 lagi, beri lingkaran lagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 5 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 5. Lalu kita bagi 5. Yang 1 tadi sudah selesai ya, berarti kita tetap tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Sudah selesai nih ya, 1 bentuknya, 1-1. Lalu KPK-nya hasil perkalian bilangan prima yang sudah kita beri lingkar. KPK sama dengan 2 kali 2 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Setelah kita dapat 20, maka kita kembali ke atas ya. 1/4. 4 dikalikan dengan berapa supaya 20? Berarti 4 kali 5. Bawah dikali 5, berarti atas juga dikali 5. Ya. Selanjutnya yang 2/5, supaya per 20, 5 dikali 4. Atas juga harus kita kalikan dengan 4. Ya. Kita hitung, 1 kali 5 hasilnya adalah 5, 4 kali 5 per 20. Ditambah 2 kali 4, 8 per 5 kali 4, 20. 5 per 20 ditambah 8 per 20. Kalian perhatikan bentuknya, penyebutnya sudah sama di sini ya, 20. Kalau sudah sama baru kita bisa jumlah ya. 5 ditambah 8 per 20. Hasilnya adalah 13 per 20. Operasi pengurangan pada pecahan. 2/4 dikurangi 1/4. Seperti halnya dengan penjumlahan, hukum-hukum yang berlaku pada pengurangan sama. Kita harus lihat penyebutnya sama atau tidak. Dalam hal ini penyebutnya adalah 4 keduanya ya. Berarti dia sudah sama. Kalau penyebut sudah sama, lebih mudah kita kerjakan. Kita tinggal hitung pembilang atau bilangan yang di atasnya. 2 dikurangi 1/4. Hasilnya adalah 1/4. Soal berikutnya, 3/7 dikurangi 1/7. Sudah sama ya penyebutnya. Berarti sama dengan 3 dikurangi 1/7. Sama dengan 2/7. Selanjutnya 2/5 dikurangi 2/8. Kalian perhatikan penyebutnya sama atau tidak? Tidak sama. Berarti langkah berikutnya adalah kita harus samakan penyebutnya. Kita tulis dulu ya yang 2/5 dikurangi 2/8. Lalu kita cari KPK. Sama penjumlahan ya, kita cari KPK dari 5 dan 8. Kita bikin garisnya 5, 8. Kita tarik garis dibagi 2. Kemudian jangan lupa diberi lingkaran merah yang 2-nya. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 5. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Kita tarik garis lagi, kita bagi 2 lagi, diberi lingkaran lagi 2-nya. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 5. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Lalu kita tarik garis lagi, dibagi 2 lagi. 5 bagi 2 tidak bisa, kita tulis 5. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kalau sudah 1, sudah selesai itu ya. Tapi kan yang 5-nya masih ada ya. Berarti kita tarik garis, kita bagi 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. 1 bagi 5, kita tetap tulis 1. Nah, kita cari ya KPK-nya ya, karena bentuknya sudah 1-1. Oke, KPK perkalian dari bilangan-bilangan yang kita beri lingkaran. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Hasilnya adalah 40. Oke, kita sudah dapat KPK-nya. Kita kembali ke atas. Yang penyebut 5 ini supaya jadi per 40, berarti 5 harus kita kalikan dengan 8. Kalau di bawah dikali 8, otomatis di atas harus kita kalikan 8 juga. Kemudian yang 8, supaya per 40 berarti 8 kita kalikan dengan angka 5. Di bawah dikali 5, yang atas juga kita kalikan 5. Oke, kita hitung. 2 kali 8 adalah 16. 5 kali 8, 40. Kemudian 2 kali 5, 10. 8 kali 5, 40. Jadi 16/40 dikurangi 10/40.
Udah sama kan penyebutnya yaitu 40, kita tinggal kurangkan pembilangnya atau yang di atas. 16 dikurangi 10 per 40. Hasilnya adalah 6 per 40. Soal terakhir, 3 per 4 dikurangi 1 per 3. Penyebutnya belum sama ya. Kita samakan penyebutnya dengan cari KPK. KPK dari 4 dan 3. Kita bagi 2, kita beri lingkar. Kemudian 4 bagi 2 hasilnya 2, 3 bagi 2 tidak bisa, kita tulis 3. Kemudian kita bagi 2 lagi, 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 kita tulis tetap 3. Kemudian kita bagi 3. Yang 1 dibagi 3 kita tetap tulis 1, 3 bagi 3 juga 1. Berarti sudah bentuknya 1, 1. KPK-nya perkalian yang kita beri lingkar. 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Nah, kita kembali ke atas. 3 per 4 menyebut 4 supaya jadi 12 sesuai dengan KPK-nya. Berarti 4 harus kita kalikan 3. Kalau bawah kali 3 atas otomatis kita kalikan 3 juga. Dikurangi yang 1 per 3 tadi. Supaya per 12 3-nya kita kalikan 4. Berarti atas juga harus kita kalikan 4. Sama dengan 9 per 12 dikurangi 4 per 12. Sudah sama penyebutnya di sini ya. Kita tinggal kurangkan kalau udah sama. 9 dikurangi 4 per 12 sama dengan 5 per 12. Sampai di sini dulu pembahasan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Jangan lupa kalian lihat link tentang FPB dan KPK pada video ini ya, ada di deskripsinya. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.